Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahji wattaba'a sunnatahu wa salaka tariqahu wa nahaja manhaja ila yaumiddin. Allahumma inna nas'aluka al-ikhlas was-sidqa fi qawli wal amal, la hawla wa la quwata illa billah. Allahumma tahhir a'malana minar riya' wa tahhir qulubana minan nifaq wa tahhir alsinatana minal kadhib wal ghiba wan namimah wa tahhir a'yunana minal khiyanah. Jamaah sekalian rahimakumullah, Bapak Ibu yang kami hormati, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Ta'ala karena di kesempatan ini Allah Ta'ala masih memberikan kita kenikmatan untuk bisa sholat jamaah dan sekaligus menikmati bulan Ramadan. Mudah-mudahan Allah istiqomahkan kita sampai selesai Ramadan dan kita dipertemukan dengan Ramadan tahun berikutnya. Amin ya rabbal alamin. Jamaah sekalian rahimakumullah, di kesempatan pagi hari ini insyaallah karena ini masih momentumnya Ramadan, saya berbicara tentang meraih ampunan. Namun sebelum kita meraih ampunan, bagaimana kiat-kiatnya, saya akan awali dengan sabda Nabi ini. Ini yang sering saya ulang di banyak tempat. Apa kata Nabi? Rasul mengingatkan kita tentang potret manusia yang gagal dalam puasanya. Apa gagal dalam puasanya? Apa gagal dalam Ramadannya? Dia masuk Ramadan sampai selesai ternyata belum diampuni sama Allah. Berarti orang ini yang gak mau minta ampun. Jadi hadis ini menjelaskan kepada kita, ini kan ceritanya hadis panjang Pak, dipotong. Dalam riwayat yang lain lebih panjang lagi, di mana ceritanya malaikat Jibril itu berdoa. Tiba-tiba Rasul mengaminkan, amin, amin, amin. Sahabat tanya, apa yang kau aminkan ya Rasulullah? Malaikat Jibril doa, dan aku diminta ngaminkan. Aku setuju dengan isi doanya. Dan doanya adalah ini. Pertama adalah celaka binasa orang yang ketika disebut nama Nabi, tapi enggak mau sholawat. Aminkan wahai Muhammad, maka diaminkan sama Rasulullah. Lalu kemudian celaka binasa hina seseorang ketika masuk bulan Ramadan, tsumman salakha, sampai selesai Ramadan, ayyughfarallah, qabla ayyughfarallah. Ternyata dia belum diampuni, celaka. Nah, ini yang ada hubungannya dengan pembahasan kita, Pak. Awake dhewe lewat bulan Ramadan, Pak. Kita kalau masuk bulan Ramadan sampai selesai ternyata kita belum diampuni, berarti memang kita yang keterlaluan, Pak. Kudu Allah. Allah itu Maha Pengampun. Iya, Pak. Nah, nanti kita bicara panjang lebar masalah itu. Tapi sebelum itu saya akan bicara tentang dosa. Apa sih dosa itu, Pak? Apa Pak? Yang jenengan tahu tentang dosa itu apa Pak? Dosa itu apa Pak? Dosa itu apa? Hah? Nah, Masya Allah, tabarakallah. Dosa itu kata Nabi, apa kata Nabi? Dalam hadis Nawas ibn Sam'an radhiyallahu anhu, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, al-bir husnul khuluq wal itham ma haka fi nafsika wa karihta ayattali alaihi nas. Rawahu Muslim. Yang namanya ini Rasul cerita tentang kebaikan dan dosa. Apa sih kebaikan itu? Kebaikan itu adalah akhlak yang baik. Itu namanya baik. Jadi kalau kita dikasih akhlak yang baik sama Allah, kita punya akhlak yang baik, berarti itu adalah tanda-tanda kebaikan yang ada pada diri kita, dan itu adalah segala bentuk perkara yang ma'ruf. Nah, dosa itu apa? Kata Nabi, yaitu mahaka fi nafsika wa karihta ayattali alaihin nas. Yang namanya dosa itu apa? Yang kalau kamu melakukannya kamu merasa terganggu jiwamu, dredeg-dredeg, itu dosa Pak. Pak, rungono Pak, sing gare dredeg-dredeg apa Pak? Pokoknya melakukannya itu dredeg, itu jenenge itu dosa. Yang kedua, engkau tidak ingin diketahui manusia. Aku ketemu uang pas melakukan ini saya diketahui oleh orang lain, aku izin. Itu namanya dosa. Secara umum definisinya itu. Tinggal nanti dirinci apa permasalahannya. Nah, ini jamaah sekalian rahimakumullah. Maka ini hanya bisa dimiliki oleh orang yang hatinya bersih, fitrahnya sih bener. Pak, saya nanya Pak, fitrah itu apa sih Pak? Kita sering mendengar fitrah itu apa? Yang jenengan tahu apa Pak? Fitrah itu apa? Zakat fitrah.
Apa Pak? Hah? Bersih gitu ya. Fitrah itu adalah kecenderungan hati yang memang itu Allah kasih sejak dia masih lahir, sejak dia lahir dan itu belum tercemar. Contoh Pak, sing jenenge fitrah secara umum. Orang itu Pak, kalau lapar apa? Makan. Perlu diajari nggak ngono Pak? Umumnya tidak perlu diajari. Arek bayi paham misan, lek suwene luwe mesti nangis. Kenapa? Njaluk makan. Itu namanya fitrah. Sehingga tidak perlu orang diajarkan untuk itu. Termasuk fitrah dalam berketuhanan. Jadi fitrahnya manusia itu adalah pingin mencari Tuhan, mencari Allah Ta'ala. Apalagi sejak lahir itu Rasulullah sudah mengatakan kullu mauludin yuladu ala fitrah. Manusia itu dilahirkan, anak bayi dilahirkan dalam keadaan fitrah, bersih, suci. Artinya apa? Dia masih sesuai dengan kecenderungannya yang murni. Contoh yang lain fitrah. Yang namanya laki-laki itu mesti senang dengan perempuan. Jadi kalau orang lanang senang mbek wong lanang berarti gak sesuai dengan fitrahnya. Mau dicari alasan apapun tetap aja keliru. Itu namanya fitrah. Jamaah rahmakumullah. Nah, orang yang hatinya masih bersih itu merasakan lek dia melakukan dosa mesti ndredeg, mesti wedi. Itu kalau pertama. Kedua mulai berkurang ndredege. Ketika berkurang sampai pada titik tertentu dia menjadi orang yang paling buruk waliyadzubillah. Seperti apa itu? Nanti hadisnya saya bacakan di poin berikutnya. Nah ini jamaah rahmakumullah. Itulah dosa. Dan dosa ini punya efek apa enggak Pak? Oh enggak efeknya apa enggak? Ada jamaah. Bapak kita Adam alaihissalam dikeluarkan dari surga gara-gara berapa? Satu kesalahan Pak. Disebutkan dari Ibnul Jauzi, sejak diturunkan dari surga, Nabi Allah Adam itu sujud, nangis sampai air matanya itu menyuburkan rumput-rumput di sekitarnya. Meskipun sanadnya diperselisihkan oleh para ulama tentang ini, tapi disebutkan oleh Ibnul Jauzi dalam kitabnya At-Tafsirah. Jadi sujud kepada Allah Ta'ala sampai 100 tahun, kata dalam riwayat. Lalu malaikat Jibril turun dalam keadaan bersedih. Wahai Nabi Allah Adam, sudahlah, Allah sudah nerima tobatmu. Subhanallah. Itu Nabi Allah Adam alaihissalam. Satu Pak, amai dewi dosanya piro? Nah jujur Pak, kita ini dosanya Pak banyak. Dan kita memang manusia jene Pak. Kullu bani Adam khata. Setiap anak Adam banyak berbuat salah. Akeh Pak. Kita ini banyak berbuat salah. Dosa sama orang, dosa mata, dosa telinga. Subhanallah. Apalagi kalau kita punya HP Pak. Waduh, potensi maksiatnya lebih tinggi, tergantung awake dhewe wis. Lek sing didelok iku ceramah masyaallah. Tapi lek sing didelok iku selain ceramah sembuh wis, karo. Tergantung awake dhewe. Kullu ibnu Adam khata wa khairul khata'in at-tawwabun, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebaik-baik yang bersalah adalah mereka yang sebaik-baik mereka yang banyak dosanya adalah yang mau bertobat. Pak, Bu, jamaah rahmakumullah, ayo kita belajar sekarang. Awake dhewe iki duwe dosa. Kenapa kira-kira Pak? Kenapa kok kita dikasih dosa itu? Kok kudu melakukan dosa apa Pak? Supaya ndak ujub Pak. Rasulullah mengatakan dalam hadis yang lainnya, kalau kalian tidak terkena dosa, aku khawatir kalian tertimpa dosa yang lebih besar daripada dosa yang mau kamu lakukan itu. Apa itu? Ujub sampai diulang 3 kali sama Nabi. Oleh gak di dosa Pak, biasanya ujub Pak. Makanya penyakitnya ahli ibadah itu bukan khomer, bukan dosanya ya, bukan minum khomer, bukan mencuri, bukan zina. Mungkin ada yang terpeleset dengan itu, tapi kecil sekali. Penyakitnya ahli ibadah yang paling besar itu ujub Pak. Dan itu dosa, podo gede ini mbek zina, mbek minum khomer Pak. Ujub itu dosa besar. Sombong itu dosa besar. Nah ini, semua orang pernah salah. Bahkan Rasulullah mengatakan, kalau seandainya kita nggak punya salah, jenengan kabeh iki wong suci kabeh, dipateni kabeh mbek Allah Ta'ala, diganti ambek orang yang berbuat dosa dan bertaubat. Subhanallah ya. Coba jenengan lihat hadisnya Pak. Jamaah rahmakumullah. Lau lam tudhnibu la dhahaballahu bikum wa la jaa biqaumin yudhnibun fayastaghfirunallaha fayaghfiru lahum. Seandainya kalian tidak berbuat dosa, niscaya Allah akan melenyapkan kalian dan Dia pasti akan mendatangkan satu kaum yang berbuat dosa, lalu mereka memohon ampun kepada Allah. Lalu Allah pun mengampuni mereka.
Hadis ini bukan motivasi maksiat loh Pak. Lek ngono dosa ae Ustaz. Lek gak ngono dipateni kabeh. Gak ngono. Ini maksudnya motivasi untuk apa? Untuk segera bertobat. Lek kepleset dalam dosa, ndang balion nang ngene Allah. Ojo ngenteni engko. Engko ae Ustaz 10 hari terakhir. Lho kesuwen. Sekarang hari ini kita berbuat dosa, hari ini kita beristighfar dan bertobat. Tapi nanti terjebak lagi Ustaz, iku urusanku. Yang penting sekarang kita mengakui dulu kesalahan kita. Nah ini jamaah rahmakumullah. Karena kalau enggak, khawatirnya kita nanti terkena yang namanya apa? Hukuman dari Allah. Nah ini jamaah rahmakumullah. Dan ingat, setiap dosa itu tidak boleh kita remehkan. Ojo ngeremehno Pak. Jangan karena hadis ini terus kita meremehkan dosa wis gak apa-apa wis. Memang takdiri kini maksiat iki. Dadi lek dielingno mbek koncone, diingatkan sama temannya, antum sholat, takdirku gak sholat iki. Loh, ya keliru. Justru kamu ditakdirkan untuk sholat, ben dosamu gak akeh-akeh, ngono. Sholat adalah kewajiban yang harus kita kerjakan. Kalaupun kita masih belum sempurna, ya kita berharap dari sholat-sholat kita Allah akan ya menyempurnakan amal-amal kita. Nah ini jamaah sekalian, nggak boleh meremehkan dosa, nggak boleh Pak remehkan dosa. Kenapa? Karena biasanya orang itu meremehkan dosa karena dianggap cilik. Pangapunten, ono wong lewat wedok. Mek ngono tok mosok ono pengaruhnya Ustaz? Ada pengaruhnya Pak. Masih sak seran tok ono ketok. Apalagi sak serane ser ngono Pak. Hah? Ngerti maksudnya ya? Ser ya Allah Ustaz, iki saking lewat Ustaz, tapi terus dideloki terus ya padha ae Pak. Maka jamaah sekalian tidak ada dosa kecil. Satu, kalau itu dilakukan terus menerus. Lek terus-terusan jadi dosa gede. Tidak ada dosa kecil kalau itu dilakukan dengan sikap istighfar. Jadi istilahnya itu mengecilkan dosa itu, ngeremehno. Nah, itu ada di situ. Meremehkan. Dengan penuh meremehkan. Wis iki apa jenenge gak apa-apa, mek sak sekelepan tok. Ya semacam-macam. Kemudian tidak ada dosa kecil kalau dilakukan dengan terang-terangan, dengan penuh kesombongan, mencuri terang-terangan, bangga. Tidak ada dosa kecil kalau itu dilakukan dan dilakukan dengan bangga diri. Tidak ada dosa kecil kalau sampai ditiru sama orang lain. Nah ini awake dhewe melakukan satu dosa terus ditiru wong liya, itu bukan jadi dosa kecil, dosa besar itu Pak. Tidak ada dosa kecil kalau dilakukan di waktu-waktu dan tempat mulia. Jadi contohnya apa? Ketika Ramadan maksiat. Nah, itu dosanya double-double itu dibandingkan dengan di luar bulan Ramadan. Dan tidak ada dosa kecil kalau pendorongnya lemah. Jadi dosa gede, Pak. Contoh, pangapunten, Pak. Wong tuwek sing wis mari umur sepuh, wis duwe putu, terus zina. Iku dosa gede apa dosa cilik, Pak? Dosa gede apa dosa cilik, Pak? Dosa besar. Anak muda berzina, dosa besar apa dosa kecil? Dosa besar. Tapi Allah lebih murka kepada orang tua yang berzina. Ats-tsayyibuz zani, orang tua yang sudah menikah terus berzina. Lu Ustaz, berarti lek enom gak apa-apa zina? Bukan. Tapi maksudnya apa? Karena apa? Kudune lek wong wis sepuh, kudune lek kalau orang sudah tua itu wis gak mikir sing ngono-ngono maneh wisan, berkurang hasratnya dengan yang begitu. Fokus kepada urusan akhirat. Ibaratnya kalau dia lewat pangapunten nggih, kalau misalkan mau ke diskotik ngono, satpam sing ngamuk, Pak, masjid sebelah kono kudu nek kene. Wis gak pantes wisan. Gak pantes wisan. Kenapa? Wis mari wis telat wisan. Lihat nakal wis telat. Bukan berarti boleh nakal, cuman wis telat umur swidak nakal wis telat wisan. Kudune wis mulai nyekel tasbih. Mulai nyekel apa? Wiritan. Wis mari wis ngono, istighfar sing akeh. Nah ini jamaah sekalian rahimakumullah. Maka tidak boleh kita meremehkan dosa-dosa kecil, itu akan jadi dosa besar. Dan setiap dosa sekali lagi itu ada pemanggilnya, Pak. Ono sing nyeluk. Lek zina engko ono sing nyeluk dhewe. Bagian rasa-rasaan setane ono dhewe. Nah ini tak kasih contoh ya. Jenengan lak gurung kenal mbek setan apa? Wis kenal apa durung? Iki nama-nama setan yang menghasut. Sebagian riwayat menyebutkan ini adalah statementnya Umar bin Khattab. Allah alam. Yang jelas ini kita kumpulkan dari banyak tempat. Yang pertama, saya mulai dari sini. Nah, kita Pak, Dasim. Kenal Mbak Dasim enggak, Pak? Bu, kenal? Ada Ibu, Bu? Ada. Dasim. Apa Dasim itu?
Ini dasim ini syaitan yang mengganggu rumah tangga. Sing bisiki wong lanang, ayo cereo, wis tak rabio maneh. Sing wedok dibisi, rabio maneh awakmu sik ayu. Iku dasim jenenge. Gak ketok tapi nglarakno ngerusak rumah tangga. Kemudian yang kedua adalah hafaf, yaitu yang dia berada di tempat maksiat yang ada minuman-minuman khamr. Makanya Nabi melarang, janganlah kalian makan dan minum di tempat yang di situ dihidangkan khamr dalam Bulughul Maram. Gak oleh, haram hukumnya. Makanya jenengan lek ate nang kafe, nang warung delon sik Pak menune. Barangkali ngajak keluarga untuk makan, misalkan ditelok dhisik menune, lek ono khamre gak usah mlebu kono. Kenapa? Haram, Rasul melarang, jangan. Dek kuno akeh hafafe. Kenapa? Itu yang bagian nanti narik orang untuk minum khamar. Yang ketiga, zailatun. Siapa ini? Inilah yang memprovokasi atau membisikkan kepada mereka-mereka yang sedang belanja untuk hidup boros. Pak, jenengan lek wis duwe panci ojo tuku panci maneh. Ya. Lek wis duwe itu boros, Pak. Jamaah sekalian rahimakumullah, gak oleh. Zailatun ini namanya. Ini yang sering menghasut orang, yang tadinya nggak pengen beli jadi pengen beli. Nah, itu. Makanya kenapa sih Rasul mengajarkan lek melbu pasar, melbu mall, melbu toko, ono dungone supaya apa? Terbebas dari zailatun ini. Sehingga kita belanja sesuai dengan hajat dan kebutuhan. Bukan sampai membeli sesuatu yang nggak kita rencanakan, sing direncanakan malah gak sido di toko. Iku lah kebiasaannya bapak-bapak toh, lek ibu-ibu lah wiritan toh. Iya Pak, aku ngeleng jenengan Pak. Nah ini jamaah sekalian rahimakumullah. Kemudian yang berikutnya adalah apa? Walhan. Ini yang biasanya menimbulkan was-was di BCI, was-was syaiton. Walhan. Pangapunten. Salat Allahu Akbar. Aduh. Koyok-koyok ono sing netes iki. Nang gede ditelok. Oh gak netes. Bareng Allahu Akbar. Koyok-koyok ono sing metu gini-gini, ada keluar angin. Ternyata belum ngentu. Dan lain sebagainya. Itu walhan, was-was. Was-was itu jelek. Ini adalah perbuatannya syaiton. Ojo dimeloki Pak. Jenengan lek krasa was-was dilawan. Caranya apa? Terusno apa yang menjadi was-wasnya setan jangan diikuti. Ojo diikuti. Ojo bisikan setan jangan didengarkan. Ketika dia membisikkan, itu ada yang netes di celanamu. Oh, gak usah direken. Itu cara melawan was-was sambil bermohon kepada Allah akan diselamatkan dengan penyakit was-was. Mari sholat, aku koyo gak sah imang sholat. Tak baleni maneh. Aku koyo gak sah. Padahal wis sah itu syaiton. Tidak boleh diikuti itu. Tidak boleh diikuti. Kemudian yang berikutnya yaitu murrah yang menghasut dan melalaikan manusia melalui jalur musik. Pangapunten Pak, sing biasa ngrungokno dangdutan mandek kok Pak. Wis tolong mandeko timbangane engko jenengan akhirnya mati dalam keadaan koyo ngono. Waliyadzubillah, ojo, wis ojo. Kan banyak murotal atau pengganti ceramah-ceramah. Wis ojo. Kalau jenengan dengarkan di Ramadan tambah tumpukan dosanya lebih banyak lagi, Pak. Waliyadzubillah. Makanya hati-hati. Wathin yang menghasut orang ketika ditimpa musibah. Jadi kena musibah sing bisi untuk membuat dia tidak percaya dengan takdir, merasa ini adalah hukuman Allah. Pokok merasa dia itu seperti orang yang gak terima mbek takdir Allah. Kan gak boleh Pak. Takdir itu sesuatu yang harus kita imani. Gak oleh gak percaya mbek takdir. Kemudian lakus, ini yang biasanya mengajak orang untuk berlaku syirik. Jadi sing ngajari kesyirikan, termasuk salah satunya yang memprovokasi tokoh pertama kali yang membawa berhala ke kota Mekah sebelum Nabi diutus, ini adalah dipengaruhi oleh lakus. Delok berhala ketokane apik digowok nang Mekah. Sapa jenenge, Pak? Yang dia menanggung dosa seluruh musyrikin Quraisy, seluruh musyrikin sampai hari kiamat yang menyembah berhala, dia kena dosanya juga. Siapa Pak? Ada yang tahu enggak, Pak? Dia ceritanya waktu berangkat ke Syam atau ke negeri ke negeri timur itu melihat melihat ada berhala kok ketokane apik digowok nang Mekah, Pak. Didekek nang ngarepe Ka'bah. Dia orang pertama kali yang meletakkan berhala di Ka'bah. Nah, barakallahu fiik, pinter Mas. Jadi Amr bin Luhai, subhanallah, dia akan terus kena dosanya orang-orang yang berlaku syirik. Dhek sing ngajari wong, ayo disembah, aku ndelok iki ndek ngene kono iku enak, sembayang mbek ngene iki khusyuk. Itulah orang pertama kali yang meletakkan berhala di Ka'bah. Subhanallah. Dia menanggung dosanya orang seluruhnya yang melakukan kesyirikan. Kemudian maksud yaitu, iki Pak penting Pak, rungokno iki coba ora gak krungu Pak. Maksud yaitu yang menghasut manusia untuk mengajarkan mereka apa? Untuk belajar fitnah orang, gosip.
terus mencaci maki orang. Pokoknya dosa lisan itu namanya maksud. Nah ini Pak, rasan-rasan. Nah, itu penyakit ngolek ngumpul. Makanya Pak, jenengan pas PKK itu Pak, ojo kakean rasan-rasan. Tolong ojo. Kenapa? Karena itulah yang menyebabkan akhirnya banyak dosa. Awan, inilah yang kemudian mempengaruhi, menghasut penguasa agar berlaku dolim. Inilah jenis setan dan masih banyak yang lainnya. Semua pintu-pintu maksiat ada pemanggilnya Pak. Semua pintu maksiat apapun jenisnya. Ono sing nyeluk, ayo, ayo, ayo. Kalau kita sambut maka kita akan kena. Tapi kalau kita menjaga diri, berlindung dari Allah, ya sudah kita selamat. Nah caranya begitu. Ini, dan ingat setan gak akan main-main Pak, gak akan main-main. Oh kalau kita bicarakan pintu masuknya setan ada 6. Saya nggak mungkin bahas sekarang karena butuh kajian 1 jam sendiri. Baik, saya lanjutkan jamaah sekalian. Namun hal yang paling penting ojo diremehno Pak. Ini penting Pak, mengenal dosa ini penting. Jangan menjelekkan pelaku dosa. Di saat kita melihat ada orang tergelincir melakukan maksiat, ojo diilok-ilokno Pak. Ojo dilokno, gak apa-apa, kita menasihati boleh. Kita ndak seneng maksiat iya, tapi melecehkan pelakunya jangan. Apa efeknya? Khawatir kita ini nanti akan melakukan dosa yang sama. Ini jamaah sekalian rahimakumullah. Coba kita lihat hadis dari sahabat Mu'adz ini. Meskipun sanadnya diperselisihkan ya. Man ayyara akhahu bidzambin lam yamut hatta ya'malah. Siapa yang menjelek-jelekkan saudaranya karena satu dosa, maka ia tidak akan mati kecuali mengamalkan dosa tersebut. Jadi maksudnya apa sih Pak? Ono wong dosa. Terus kita lecehkan. Lah ya kok iso? Padahal sobone masjid kok iso ngombe apa namanya? Kok iso dosa? Kok iso gak apa jenenge minum khamr? Padahal saben dino nyekel tasbih tapi kok ya ngono. Nah, itu gak oleh kok ngono. Itu namanya melecehkan orang. Gak oleh. Lebih-lebih lagi Al-Imam Ibnul Qayyim Al-Jauzi itu juga pernah mengatakan dalam kitabnya Madarijus Salikin, wa kullu ma'siyatin uyyira biha akhaka fahiya ilaika yahtamilu an yurida bihi annaha sa'iratun ilaika wa labud an ta'malaha. Apa kata beliau? Setiap maksiat yang kamu jelek-jelekan kepada saudaramu itu pada hakikatnya akan kembali kepadamu. Dan kamu tidak akan mati kecuali kamu melakukan itu. Itu sesuatu keniscayaan. Gitu Pak, jawab asrahmakumullah. Maka hati-hati Pak. Ojo meremehkan. Misal ono tonggo gak tau nang masjid, tiba-tiba nang masjid. Lu nang diae lali adalane masjid. Iku sombong jenenge Pak. Sombong lek ngono gak oleh koyo ngono. Wis alhamdulillah. Ramadan ono wong gelem mlebu nang masjid, alhamdulillah luar biasa. Sambutan Pak, sambutan. Kemana? Ayo, wis ojo ditakoni nang diae ojo. Ya apa kabar ya gimana? Ya apa sehat semuanya? Ngono Pak. Itu namanya orang mukmin ngono Pak. Kudu terus mari ngono wong kate tobat, batal tobat gara-gara omongane awake dhewe. Gak oleh ku wong atine elek iku. Ndak boleh seperti itu. Karena kita juga para pendosa. Jadi kenapa Pak hikmahnya? Salah satu hikmahnya kata para ulama, kenapa sih kok kita ini ada dosanya? Supaya kita bijak untuk menyikapi kesalahan orang lain. Ojo sombong, ojo rumangsa awakmu ngene ojo. Awake dhewe akeh dosane, cuman gak ketok ngono tok lho. Nah ini jamaah sekalian. Dan kita akan melakukan dosa yang seperti itu. Contoh, jenengan ada orang misalkan nggak pernah sholat di masjid, tiba-tiba mari ngono dirasani, terus dirasani. Akhirnya apa? Nanti khawatirnya moro-moro jenengan gak iso nang masjid. Mbuh karena sakit, mbuh karena ketiduran. Itulah cara Allah Taala ngilingno awake dhewe. Saya mendengar seorang syekh di Syria Pak, jamaah sekalian. Syekh Ramadan Al-Buti rahimahullah, ulama besar di Syria Pak. Beliau sudah meninggal. Rahimahullah, beliau ulama besar Pak. Beliau itu pernah cerita waktu ngisi pengajian begini itu, beliau pernah cerita sungguh ketika membahas tema tazkiyatun nafs, beliau kemudian saya tidak tahu tema konten penuhnya, cuman saya melihat potongan kisahnya itu di mana beliau cerita bahwa ketika aku mengisi muhadharah, mengisi ceramah di salah satu kajian rutin yang biasa aku kerjakan kata Syekh, lalu kemudian beliau menceritakan, aku melihat ada anak muda yang biasa ikut pengajianku, kata Syekh, biasa ikut muhadarahnya Syekh Ramadan Al-Buti rahimahullah. Lalu kemudian aku melihat ketika kali ini dia penampilannya berbeda. Biasanya dia Masya Allah multazim, tapi kali ini dia datang dalam keadaan seluruh janggutnya dicukur habis, entek ricik, paham ya, habis. Biasanya tidak gini anak ini. Lalu kemudian aku batin, kalau bahasa kita, saya itu bahasa saya batin Pak.
ngomong dalam dirinya sendiri. Lalu kemudian setelah itu saya mengatakan kepada diriku, aku orang ini kok seandainya anak muda ini yang multazim ini menyisakan sedikit saja janggutnya, tidak harus dicukur habis. Dia ngomong, Syekh ini ngomong dengan dirinya sendiri Pak, bukan sedang mencela orang ini, cuma di batin, mbok yo gak pantes, wong biasa melok pengajian kok gak ono jenggotnya. Gampangannya begitu. Kiranya Allah ingin mengajarkan aku ilmu yang lain, kata Syekh. Suatu ketika aku sedang mencukur rambutku dan merapikan janggutku, ternyata tukang cukurnya Pak, itu nyukur jenggotnya sampai separuh Pak. Srek, jadi separuh hilang. Saat itu saya teringat kesalahanku sama anak muda tadi. Kenapa kok saya melakukan itu? Dan nanti di kajian berikutnya aku akan minta maaf sama anak itu. Subhanallah. Jadi kadang kita ini pingin menghidupkan sunnah, kita menghidupkan sesuatu yang positif dan lain sebagainya, tapi tetap kudu iso jogo hati Pak. Ojo sampai ada kecenderungan melecehkan dan merendahkan orang. Ini urusan hati. Gak iso Pak. Kita pangapunten nggih. Saya bisa saja kemudian berretorika dan istilahnya pencitraan di depan jenengan bisa Pak. Tapi isinya hatiku sing roh Allah Taala. Dan itu yang tahu hanya kita dengan Allah Taala. Begitu ada campuran sesuatu yang Allah tidak suka, siap-siap Pak. Waliyadzubillah. Nah ini enggak boleh. Makanya kalau kita melecehkan, kalau ada orang tergelincir, kalau ada orang terpeleset dalam dosa, tugas kita dua Pak. Pertama, nasihati dengan cara terbaik. Lek enggak bisa, doakan. Selesai. Wis mudah-mudahan dapat hidayah. Misalkan ada orang dikongkon melok pengajian wangel, ya sudah, mudah-mudahan dapat hidayah. Menit dinasihatnya, ayo melok pengajian mana ngono Pak. Ini, jangan pernah melecehkan pelaku dosa. Dan dosa itu tentunya ada dampaknya Pak. Ono dampak. Ini salah satu dampaknya. Kalau kita kumpulkan ada lebih daripada 47 dampak dosa. 47 dampak dosa. Salah satunya adalah ini Pak. Apa kata sahabat mulia Abdullah bin Abbas? Qala Abdullah bin Abbas, innalil hasanat diya'un fil wajh. Bahwa sesungguhnya kata Abdullah bin Abbas, setiap kebaikan-kebaikan dan setiap keburukan itu ada efeknya. Jadi jenengan sholat, baca Quran, puasa, itu ada pengaruhnya Pak. Oh jadi kira gak ada pengaruhnya, ada pengaruhnya. Dan makanya kenapa jenengan sering jumpai Pak. Kenapa kemudian seseorang itu kemudian apa istilahnya ya, saya mengilustrasikannya seperti apa ya. Jadi kalau misalkan orang itu melaksanakan amal soleh, kok tiba-tiba kita ini seneng mbek si fulan, kok enak ya ngrungokno iki ya, kok gak enak ya, itu ada pengaruhnya. Kesolihan seseorang itu berpengaruh kepada beberapa hal. Salah satunya apa? Dia fil wajh, wajahnya bercahaya, enak, adem. Jenengan pernah jumpai Pak, ada orang lek didelok iku adem ngono. Bukan masalah warna kulitnya loh ya. Tapi ono Pak, uang ojo maneh didelok. Teko adoh iku lho kene wis gak gelem ketemu. Aduh, ketemu iki maneh muales aku. Ada apa enggak seperti itu, Pak? Ada. Memang itulah kelebihan daripada amal soleh dan keburukan daripada dosa. Innalil hasanat diya'un fil wajh. Bahwa setiap kebaikan itu ada efeknya. Ono efeknya, Pak. Wajahnya bercahaya, wa nura fi qalb, hatinya pun bersinar, wasi'atun fir rizq, rizkinya lancar, dan kemudian wa quwwatun fil badan, kekuatan dalam badannya, wa mahabbatu fi qulubil khalq, dan makhluk Allah cinta kepadanya. Itu efek dari kebaikan. Efek dari kebaikan. Amal soleh apapun, jenengan rajin sholat jamaah di masjid, itu pengaruhnya ono. Jenengan rajin sholat malam, ada pengaruhnya. Hasan al-Basri, saya cerita sedikit Pak. Pernah dengar Hasan al-Basri Pak? Ulama, pernah dengar ya? Hasan al-Basri ulama di Basrah, luar biasa Pak. Beliau itu subhanallah, disebutkan dalam biografinya, beliau itu wajahnya senan putih, bersih, ganteng, gagah gitu orangnya, gagah sekali orangnya. Sehingga orang-orang di Basrah itu Pak, di Irak itu, di Basrah itu subhanallah, kayak dek itu sing paling ganteng Pak. Beliau itu kalau sudah ceramah Pak, lek cerita akhirat itu kayak wong tahu mampir nang akhirat. Ngerti maksudnya Pak? Kalau sudah cerita masalah agama seperti orang pernah mampir ke akhirat. Karena apa? Karena saking penghayatannya terhadap pengetahuannya tentang urusan akhirat. Subhanallah, Hasan al-Basri. Sehingga terkenal. Padahal zaman dulu nggak ada sosmed, nggak ada apa, terkenal. Sampai orang-orang Badui yang ada di gunung itu, dia penasaran, iki sopo sih wong iki? Kok namanya selalu disebut-sebut gitu? Akhirnya dia berangkat ke Basrah untuk mengetahui, turun dari gunungnya, berangkat ke tempat Basrah Hasan al-Basri.
Kenapa? Ditanyakan, mana saya ingin kenal dengan Hasan al-Basri. Kenapa orang-orang Basra kok senang sama dia? Jawabannya dua, Pak. Orang-orang Basra mengatakan, kamu ingin tahu kenapa dia sangat kami cintai? Ya. Yang pertama, orang Basra butuh kepada ilmunya, dan Hasan al-Basri nggak butuh dengan dunia kita. Nggak butuh dengan dunia kita. Subhanallah. Kayak apa wonge? Kamu masuk ke masjid Jamek di Basra, di situ ada orang paling ganteng di masjid, yaitulah Hasan al-Basri. Subhanallah. Itulah jamaah. Dan beliau pernah ditanya Pak Hasan al-Basri ini, ya Abu Sa'id, ma balu mutahajjidin ahsanuna si wujuha. Kenapa orang yang rajin sholat malam itu wajahnya enak gitu loh, sejuk, nyaman. Kenapa? Orang rajin sholat malam itu kenapa wajahnya? Apa kata beliau? Li'annahum khalau birrahman fa'albis min nurik. Karena dia berkholwah dengan Ar-Rahman, berkholwah dengan Allah Ta'ala, Allah kasih cahayanya. Allah kasih cahaya. Makanya wong rajin sembahyang bengi iku mesti disenengi wong akeh. Pasti. Salah satu khasiatnya sholat malam, Pak, jenengan lek terawih bener-bener terawih, itu selesai itu mesti akan tumbuh cinta makhluk kepada jenengan. Dan ini nggak usah harus bayari wong, tak kayak duit ya, kon seneng ngombe aku. Gak perlu ngono, Pak. Kenapa? Berangkat dari kesolihan. Wajahnya bercahaya, hatinya bersinar, rezekinya lancar. Rezeki ini lancar, Pak, diatur oleh Allah Ta'ala. Kemudian wa quwwatan fil badan, kekuatan dalam badan. Fisiknya kuat, Pak. Wong lek rajin ibadah, rajin amal soleh, fisiknya kuat. Kuat di sini punya dua makna. Makna pertama, boleh jadi Allah kasih kekuatan bisa mengangkat sesuatu yang berat. Tapi makna yang kedua yang lebih sering dipakai ulama, apa itu? Quwwatan fit ta'ah. Kekuatan dalam ketaatan, iso melaksanakan ibadah di tengah kondisi fisik yang sudah mulai rapuh, tapi sih kuat ibadah. Itu gak gampang, Pak. Gampang apa enggak, Pak? Kita ibadah di tengah usia yang sudah mulai rapuh itu gak gampang, Pak. Lah wong sing nomen nang masjid itu jarang. Iya apa tidak? Nah itulah berat. Itu namanya kekuatan dalam ketaatan. Nah ini. Dan makhluk senang sama dia. Kebalikannya kata beliau. Barang siapa yang melakukan innalis sayyi'at sawadun fil wajh, orang yang melaksanakan keburukan, melaksanakan dosa, maka dia wajahnya hitam, kuburannya gelap, hatinya hitam, kemudian badannya pun lemah, kemudian rezekinya sempit, dan makhluk benci kepadanya. Moro-moro gak seneng. Moro-moro gak seneng, Pak. Dan ini menimpa semua orang loh, Pak, termasuk para ulama menimpa ini. Gak iso direkayasa, Pak. Jadi senangnya umat kepada seseorang itu karena Allah Ta'ala, dan boleh jadi karena ibadah yang dilakukan sama orang itu. Gak iso direkayasa, Pak. Saya cerita sedikit, Pak. Ini agak panjang. Ibnul Jauzi, Abdurrahman Ibnul Jauzi, penulis kitab Sayyidul Khatir, itu pernah cerita, Pak. Beliau cerita tentang kondisi di zamannya beliau. Yaitu apa? Beliau cerita, Ra'aitul ulama wal masyayikh. Aku menjumpai para ulama dan para masyayikh. Ya'tuna bil faraid. Dia mengerjakan yang wajib. Wa yatrukunal muharramat. Dia meninggalkan yang haram. Wa yaftahu ala anfusihim babal wara. Dan dia membuka dirinya untuk bersikap wara' zuhud. Walakin qulubuna tubghidhum. Tapi hati kami itu benci sama dia. Zahirnya Masya Allah, Pak, solih, Masya Allah, tabarakallah, luar biasa. Ternyata apa? Ternyata hati kami itu benci sama dia. Gak nyaman saya dengar ceramahnya, gak nyaman saya dengar tausiahnya. Wa ra'aitul ulama wal masyayikh akhir. Aku menjumpai ulama dan masyayikh yang lainnya. La ya'tuna illa bil faraid, tidak mengerjakan kecuali yang wajib-wajib saja. Wa yatrukunal muharramat, dia tinggalkan yang haram. Wa yaf'aluna syai'an minal mustahabat, dia lakukan sesuatu, dia mengerjakan amalan-amalan yang mustahab sebagian yang dia sanggup. Kalau sanggup sholat malam ya sholat malam, lek pas keturun ya keturun. Subuh ini yang penting nang masjid. Gitu. Walakin qulubuna tamilu ilaihim, tapi hati kami itu nyambung sama dia. Ditakoni mbek murid-muridnya, wahai imam, kenapa kok bisa seperti itu? Engkau menjumpai ulama dengan tampilan zohir yang luar biasa, tapi hatimu nggak cocok sama dia. Tapi kemudian menjumpai ada orang yang mungkin ilmunya tidak sama dengan yang pertama tadi, biasa saja ilmunya, tapi hatimu nyambung sama dia. Kenapa? Adzunnu aqibatus sir. Aku menduga itu gara-gara dosa tersembunyi yang dia kerjakan. Nah inilah, Pak. Jadi penyakit dosa ini menimpa setiap orang. Apalagi dosa tersembunyi. Nah, ini yang paling kita takuti, jamaah sekalian rahimakumullah. Ini dosa tersembunyi, jamaah sekalian rahimakumullah.
Dosa tersembunyi menjadi sebab hilangnya amalan, Pak. Wedi awake dhewe, Pak. Dosa tersembunyi itu apa sih, Ustaz? Dosa yang dilakukan tidak di depan banyak orang. Baik dilakukannya sendirian maupun berjamaah. Berjamaah itu bagaimana? Nyewa villa, mari ngono minum minuman keras di situ. Itu podo, Pak, dosane dengan dosa tersembunyi. Apa efeknya? Jenengan lihat hadis ini, Pak. Ini yang paling kita takuti, jamaah rahmakumullah. Yang paling kita takuti itu ini. An Thauban anin Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam annahu qala la'lamanna aqwama min ummati ya'tuna yaumal qiyamah bihasanati amsali jibali tihama bayda. Akan datang nanti satu kaum dari kalangan umatku pada hari kiamat dengan amalan amsali jibali tihama, seperti gunung Tihamah yang putih. Gunung Tihamah ini di sekitaran kota Madinah. Jenengan kalau umroh, Pak, kalau bisa tanya kepada mutawifnya. Jadi tempat-tempat yang ada hubungannya sama hadis Nabi, tanyakan, Pak. Gunung Tihamah itu di mana? Biar tahu, Pak. Koyok ngene. Supaya jenengan nanti bisa bayangkan amal soleh sebesar gunung Tihamah itu koyok apa? Gede nih. Baydo yang putih. Fayaj'alu Allah azza wa jalla haba'an manthura. Tapi Allah jadikan amalan yang banyak sebanyak gunung itu seperti debu yang berterbangan, kata Rasulullah. Hadis ini diriwayatkan oleh Thauban radhiyallahu taala anhu. Qala Thauban, berkata Thauban, ya Rasulullah, sifhum lana, jallihim lana, alla nakuna minhum wa nahnu la na'lam. Ya Rasulullah, ceritakanlah sifat-sifat mereka kepada kami supaya kami mengetahui dan kami bisa terbebas. Kami khawatir nanti kami bisa jatuh di saat kami enggak sadar, kalau kami enggak tahu. La nakuna minhum wa nahnu la na'lam. Jangan sampai kami menjadi seperti mereka di saat kami enggak tahu. Saya tanya, Pak, orang yang punya amal gunung yang putih ini, tahu nggak kalau amalnya bakal hancur seperti debu yang berterbangan? Tahu nggak, Pak? Nggak sadar. Nah, itu yang ditakuti sama Thauban. Lalu kemudian beliau Rasulullah SAW bersabda, amma innahum ikhwanukum, mereka itu dari saudara-saudara kalian. Wa min jildatikum, dari kulit kalian. Wa ya'khuduna minal laili kama ta'khudun, mereka salat malam sebagaimana kalian salat malam. Walakinnahum aqwamun idza khalau bimaharimillah intahakuha. Tapi ketika dia berkholwah sendirian, enggak ada yang lihat, ternyata dia robek aturan Allah taala, berbuat dosa dan maksiat. Ingat, Pak, dosa tersembunyi ini nggak rewong, nggak iso istiqomah, Pak, dan bisa mati dalam keadaan su'ul khotimah. Waliyadzubillah. Dosa tersembunyi ini penyebab orang mati dalam keadaan su'ul khotimah. Makanya kita perlu hati-hati, Pak. Ini jamaah rahmakumullah. Maka hati-hati, ojo diremehno. Innadz dzunubal khalawat hiya aslul intikasat wa ibadatul khafa hiya a'dzamul asbabits tsabat. Sesungguhnya dosa-dosa yang dilakukan tatkala bersendirian merupakan pokok-pokok sebab keterbalikan seseorang. Yang tadinya soleh jadi rusak gara-gara dosa tersembunyi. Yang tadinya baik jadi rusak gara-gara dosa tersembunyi. Sebaliknya, kalau orang itu infak sembunyi-sembunyi, itu menjadikan dia istiqomah. Maka hati-hati. Saya tuh sambil lihat jam, Pak. Ini biasanya sampai jam berapa, Pak? Oh, dilek bablas aku. Aman? Sampai jam berapa? Bebas? Hah? Sampai jam? 5:53. Aku mau dilek kesuwen, Pak. Terus apa gimana nih, Pak? Tidak apa-apa ya? Baik. Tak ceritakan, Pak. Ini kisah nyata. Kejadian ini di Timur Tengah, Pak. Ini pelajaran bagi kita. Semoga Allah selamatkan kita. Ada seorang, Pak, 2 orang. Satunya dai, ulama, pendakwah lah di Timur Tengah. Lalu kemudian dai ini ketika menasihati seseorang, ada temannya dulunya preman, terus tobat. Ketika tobat itu, Pak, tobatnya Masya Allah, Pak. Sampai-sampai dai ini luar biasa. Dai ini sampai minder, delok amale, Pak. Oh, sholat tak pernah telat, qobliyah, ba'diyah, sholat malam. Sampai dai yang dia seorang dai saja merasa minder. Orang ini Masya Allah, amalnya luar biasa. Kalah, dia merasa kalah. Teman, berdua teman. Qadarullah masya fa'ala, ternyata dai ini punya tugas di tempat lain. Adapun temannya yang preman ini, yang sudah tobat ini, itu ya berada di kota itu. Seingat saya dia pindah ke kota Madinah. Kejadiannya kejadian baru-baru ini, Pak, tidak lama. Bukan kejadian 100 tahun yang lalu, bukan. Lalu kemudian apa yang terjadi, jamaah rahmakumullah? Seiring dengan berjalannya waktu, ternyata si dai ini mendengar kabar kalau temannya yang sudah tobat tadi itu, yang ibadahnya Masya Allah itu ternyata sakit. Maka dai ini mendatangi orang itu. Begitu masuk rumahnya, dia berbaring
ternyata dilihat wajahnya dan kulitnya semuanya hitam kayak ini nggak biasa. Lalu kemudian kata si dai ini mengatakan, apa yang terjadi sama kamu, kenapa kok kamu gini? Dia mengatakan, ini hukuman dari Allah Ta'ala. Kaget Pak konjone. Lu ibadahmu kayak gitu, ini hukuman dari Allah Ta'ala. Maksudnya gimana? Diceritakan. Ya, aku ibadahku seperti itu memang kelihatan. Tapi jangan lupa, di saat kemudian tidak ada orang di rumahku, pintu rumahku aku tutup rapat, jendela aku tutup rapat, aku ambil khomer di bawah tempat tidurku. Jadi lek gak ono uang Pak di jero kamare, dan kamar ini nggak boleh dibuka oleh keluarganya. Jadi anaknya mau masuk nggak boleh. Itu dia minum khomer di situ. Lek wis wareg, mari terus dimasuk. Nah, terus keluar lagi dia. Ceramah mana? Subhanallah. Lalu kemudian habis. Terus ya dikit ya. Lalu kemudian apa yang terjadi jamaah rahimakumullah? Lalu kemudian ternyata Allah mentakdirkan aku untuk sakit. Aku sakit. Lalu aku berdoa kepada Allah, ya Allah ampuni aku, ya Allah aku taubat kepadamu, ya aku taubat kepadamu, ya Allah. Ternyata Allah sembuhkan. Seiring dengan berjalannya waktu, aku melakukan dosa itu lagi, maksiat itu lagi. Karena uang ngombe khamr maneh. Sampai akhirnya Allah jadikan aku sakit. Lalu aku berdoa dengan doa yang semisal sebelumnya, dan ternyata Allah Ta'ala mengabulkan doaku. Aku sembuh lagi. Sampai penyakit yang ketiga yang kamu jumpai saat ini. Di saat aku sakit parah semacam ini, gara-gara sebab khamr yang aku minum, ternyata kali ini Allah nggak nyembuhkan saya. Sampai sekarang keadaanku seperti ini, semakin gelap, semakin hitam, nggak gosong Pak badannya. Lalu kemudian temannya yang dai ini hanya bisa menangis Pak. Ya Allah, kenapa kamu seperti ini? Tobat gini. Lalu kemudian ternyata apa jamaah rahimakumullah, setelah cerita panjang lebar, si dai ini nggak kuat, akhirnya dia minta izin untuk pulang. Baru sampai pintu rumahnya orang ini meninggal dunia. Subhanallah. Bagaimana tidak? Dari soleh kayak gitu sampai ustadznya saja minder, tiba-tiba berbalik gara-gara dosa tersembunyi. Ayo Pak, hati-hati Pak. Ini dosa yang sangat menghancurkan kita, dan kita selalu harus berlindung kepada Allah agar kita tidak terjebak dengan dosa yang seperti ini. Namun jangan putus asa kalau banyak dosa. Ojo putus asa Pak. Dosa kita banyak Ustadz, dosa sembunyi-sembunyi juga banyak Ustadz. Ya enggak apa-apa, namanya menungsa. Tapi yang paling penting adalah Pak, jangan putus asa. Enggak boleh Pak putus asa. Apalagi menjadikan orang lain putus asa, itu dosanya lebih banyak lagi Pak. Enggak boleh. Jadi kalau ada orang mau tobat banyak dosa, wis taala Allah itu nerima. Coba jenengan perhatikan kalimat ayat ini. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu mir rahmatillah. Wahai hambaku yang telah melampaui batas dalam dosanya, melampaui batas terhadap diri mereka sendiri. Allah tidak menyebut yang wahai para peminum khamr yang sudah habis 1000 liter, wahai para pemakan riba yang sudah habis miliaran, wahai para pencuri yang sudah ngambil. Enggak Pak. Kendati pun Allah tahu kita ini maksiat, Allah enggak menyebut kita dengan dosa kita, tapi tetap disebut sebagai apa? Ya ibadi, wahai hambaku yang telah asrafu ala anfusihim. Ini maknanya Pak, kalau jenengan lihat tafsir, yaitu apa? Melampaui batas dalam dosanya. Wis wakeh dosane. Kalau dia berzina berarti zinanya bukan sekali dua kali, mungkin sudah puluhan kali, ratusan kali. Kalau dia minum khamr sudah liter-literan. Kalau dia mencuri mungkin sudah banyak uang yang diambil. Nah ini jamaah sekalian, la taqnatu mir rahmatillah. Nah, ayat inilah yang ada hubungannya dengan judul saya tadi Pak, meraih ampunan di Ramadan. Ojo putus asa. Wis 11 bulan kita maksiat mata, maksiat telinga, maksiat lesan, apapun itu, saatnya sekarang kita pemutihan dosa. Pemutihan dosa, ngelebur dosa Pak. Wis taala. Dosa sama orang tua, dosa sama pasangan, dosa sama anak, dosa sama teman kantor. Ayo dilebur kabeh. Ini jamaah, jangan putus asa. Insya Allah kita akan diampuni. Kecuali yang sombong ketika maksiat. Siapa yang sombong itu? Yaitu mujahirin. Mujahirin itu apa sih Pak? Bukan muhajirin loh ya. Mujahirin. Mujahirin itu orang yang sudah maksiat di malam hari, nggak ada yang tahu, tapi pagi harinya dicerita-cerita no. Aku membengi mari zina mbek arek wedok di kono. Wos, luar biasa. Aku habis minum khamr di kafe sana. Aku habis, itu namanya orang mujahirin. Apa kata Rasulullah? Tidak akan dimaafkan orang saya ini. Kenapa? Allah wis nutupi aib.
Kon zina, wis ditutup mbek Allah Ta'ala, tinggal tobat wis mari wis. Tapi enggak, dia cerita. Ini menunjukkan kalau dia ini bangga dengan dosanya. Dia bangga dengan kesalahan-kesalahannya, subhanallah. Nah ini jamaah rahimakumullah. Semua umatku akan diampuni kecuali yang terang-terangan. Itulah yang namanya mujahirin. Nah, ini baru masuk judul, Pak. Iki mang mukodimah. Mukodimah wis katene ngantuk pisan. Ya, mau lanjut teman ini. Lanjut dikit ya, enggak apa ya. Pokoknya kalau ada hajat silakan nanti bisa meninggalkan tempat, enggak apa-apa, Pak. Taubat, yang pertama taubat, Pak. Istighfar. Saya enggak akan bahas tentang ini karena sering diulang di ceramah-ceramah tarawih. Istighfar, tobat, Pak. Istighfar, tobat. Istighfar itu punya dua fungsi. Nutupi aib, ambil apa? Mencegah dampak buruk dosa tadi itu, Pak. Jadi kalau kita maksiat, nanti wajah kita gelap, kemudian hati kita gelap. Supaya enggak gelap wajahnya, enggak gelap hatinya, segera beristighfar dan bertobat. Engkau putih mana hati ini? Bersih lagi hatinya. Wajahnya kembali normal lagi. Lek ndak, Pak, terus hitam. Jenengan, Ustaz, aku gak iso ndelok, Ustaz. Wong iki kaya pancet padha kabeh. Kalau kata ulama, kalau kita tidak bisa membedakan orang yang berbuat dosa wajahnya dari wajahnya ataupun tidak, karena memang kita juga pelaku dosa. Sing iso ndelok ngono sing atine bersih, Pak. Dan itu orang sekilas. Jenengan pernah jumpai, Pak? Pangapunten nggih. Jenengan pernah jumpai, Pak? Ada orang yang tidak beriman. Misalkan ada orang muslim sing gak tahu salat. Jenengan enggak tahu sembahyang. Pernah enggak lihat itu? Memang kayak Allah, ya itulah dampaknya dari dia meninggalkan sholat. Meninggalkan sholat, no efeknya. Jangan dikira nggak ada efeknya, ada. Kayak surem, masih wongi kulitnya putih tapi surem wajahnya. Kenapa? Gak sholat. Sampai-sampai ada orang itu kalau komentar gak tahu disiram banyu wudhu, yuk. Saking gak tahunya sembahyang. Karena memang ada efeknya di wajahnya. Lho sing iso muni ngono iku, Pak, wong sing jaga salat, yang menjaga ibadahnya, baru ket iso muni ngono. Lek padha-padha gak tahu salat, yo gak keto, Pak. Ini kata Abdullah bin Mubarak dan ulama-ulama lainnya. Ketika ada orang mengadu, "Wahai Abdullah bin Mubarak, saya tidak bisa bedakan orang yang wajahnya gelap dan tidak gara-gara dosa." Ya karena kita banyak dosa. Kata beliau begitu. Karena kita banyak dosa, makanya kita nggak bisa bedain. Karena orang sakit tidak bisa mendeteksi kalau dirinya sedang sakit. Gitu, Pak. Jamaah rahimakumullah. Taubat dan istighfar. Yang kedua, jamaah rahimakumullah, berpuasa di siang hari dan sholat malam. Iki ojo lali, Pak. Man shoma ramadhana imanan. Jenengan puasa ini kesempatan ngelebur dosa. Sepanjang puasa ini ngelebur dosa. Kemudian juga siapa yang sholat malam itu juga akan mendapatkan mendapatkan ampunan dari Allah Ta'ala. Maka dari itu jangan sampai kita meninggalkan sholat malam dan puasa. Seperti bayi yang baru lahir, Pak. Jangan lihat, Pak. Innallaha tabaraka wa ta'ala farada siyama Ramadan 'alaikum wa sannanat lakum qiyamahu faman shamahu wa qamahu imanan wa ihtisaban kharaja min dunubi ka yaumi waladathu ummuh. Jadi kata Rasulullah SAW, sesungguhnya Allah wajibkan puasa Ramadan dan mensunahkan sholat malamnya. Maksudnya tarawih ini disunnahkan. Maka barang siapa melaksanakan ibadah puasa dan sholat malamnya karena iman dan karena ingin mendapatkan pahala, iman karena iman dulu, Pak. Sembayangnya kudu karena apa? Biasanya tarawih gara-gara apa? Macam-macam alasannya. Tarawih di masjid A supaya apa? Konsumsinya enak, Ustaz. Nah, gak oleh. Tarawih di masjid B apa? Ketemu mbek kanca SMA, Ustaz. Nah, itu gak oleh. Niatkan karena Allah Ta'ala. Wahtisaban, mengharapkan pahala dari Allah Ta'ala. Niscaya dia keluar dari dosa-dosanya sebagaimana saat dia dilahirkan oleh ibunya. Ini diantara faedah puasa. Yang ketiga, memberi sedekah, Pak. Sedekah. Tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Belum dikatakan kalian itu bersedekah, melaksanakan kesempurnaan kebaikan sampai mengeluarkan apa yang dia cintai. Subhanallah, Pak. Saya mau cerita tapi direkam ini mesti engko wong sing tak critakno maliru, Pak. Saya khawatir keikhlasannya berkurang. Mungkin kapan-kapan saya ceritakan. Kisah teman, Pak, ngasih sesuatu yang paling dicintai. Dia ngomong, saya habis ngisi itu dikasih, "Ustadz, ini buat Ustadz sesuatu yang paling saya cintai. Saya paling seneng, Ustadz." Subhanallah. Dikasihkan saya. Saya bilang, "Antum pakai apa?" "Enggak, ini buat Ustadz." Subhanallah. Saya salut dengan orang seperti itu, salut, Pak. Kendati pun dia mungkin bukan orang yang kaya raya gitu, enggak. Tapi subhanallah, hatinya bersih. Insya Allah ini husnudon saya tidak tahu hatinya orang, tapi husnudon saya dia orang baik. Nah ini jamaah sekarang, bersedekah. Dan sedekah itu enggak ada ukurannya, beda dengan zakat. Zakat itu ada ukurannya, kalau sedekah enggak ada.
bebas. Jenengan ngasih 5.000 di masjid, masya Allah. Ngasih 10.000, masya Allah. Terserah semampunya. Berikanlah sedekah itu, karena itu bisa menjadi penghapus kesalahan, sebagaimana air memadamkan api. Dengan banyak sedekah, jenengan meneng-meneng ngelebokno di kota amal 10.000, 5.000 atau 100.000, subhanallah. Itu melebur kemarahan Allah Taala. Apa kata Rasulullah? Shadaqatus sir, sedekah sembunyi-sembunyi itu tudfi'u ghadabir Rabb, bisa meredam kemurkaan Allah Ta'ala. Jadi saat Allah murka sama kita gara-gara kita maksiat, itu iso lebur gara-gara apa? Gara-gara apa? Gara-gara sedekah sembunyi-sembunyi. Wis gak usah diceritakno, Pak. Sedekah nang masjid piro 10, piro 1.000, gak masalah. Insyaallah itu menjadi penyelamat kita. Yang keempat, memberikan buka puasa. Ini dimotivasi dengan sangat bagus oleh Rasulullah. Barang siap memberikan buka puasa bagi orang berpuasa, maka ia memperoleh pahala seperti orang yang sedang berpuasa tanpa menguranginya. Jadi kalau jenengan ibu-ibu, biasanya kan ibu-ibu menyediakan takjil, menyediakan, subhanallah, pahala ini gede kok. Ibu-ibu yang di rumah pun menyediakan buka untuk suaminya, pahala ini gede. Meskipun uangnya mungkin dari suami, apalagi kalau uangnya dari istri. Wis, karena istrinya ingin berbakti kepada suaminya, Mas, Ramadan ojo dikei duit aku kata ini berbakti nang ngene jenengan selama 30 hari, seluruh menu dari uang saya sendiri. Subhanallah, 30 hari dia mendapatkan pahala 30 orang berpuasa. Subhanallah, luar biasa jamaah rahimakumullah. Maka itu menjadi pahala yang sangat dahsyat. Kemudian, nah ini saya mencoba ngitung-ngitung, Pak. Jenengan pernah nggak bayangkan kalau pingin memperpanjang usia puasa kita? Awake dhewe puasa ini setahun sekali apa tidak, Pak? Yang wajib setahun sekali. Ya apa carane supaya kita bisa puasa ketika setahun sekali bertambah dengan 10 tahun, Pak? Koyok-koyok ibadah Ramadan ping 10 sampai 10 tahun ke depan. Caranya apa? Gampang. Kalau kita ngasih uang, ini tak hitung, sengaja saya hitung supaya kita lebih mudah. Kalau 1 tahun 30 hari, kita memberikan buka 10 orang per hari. Ini nggak harus makanan mewah loh, Pak. Air putih sama kurma itu sudah sama, pahalanya gede. 10 orang kali 30 hari dikalikan 20.000. Ini kalau dalam bentuk nasi. Itu 6 juta. 6 juta kita sedang memperpanjang kesempatan puasa kita selama 10 tahun. Maksudnya apa, Ustaz? Wong 10 itu dihitung poso ping 30 dino. Berarti kita sedang memperpanjang puasa kita selama 10 tahun. Koyok-koyok awake dhewe sedang berpuasa 10 tahun. Setahun 30 dino, tahun kedua 30 dino, tahun ketiga 30 dino, tahun keempat. Nah itu sama dengan pahalanya kita ngasih 10 orang makan. Ya opo ngene, Pak? Apa kita nggak pingin kayak gini? Makanya kadang kita ini delok wong sugih iso infak itu luar biasa, Pak. Beruntung, Pak. Lek jenengan di sini ada yang dibukakan pintu rizki dan punya kesempatan untuk berbagi urusan berbuka ini, Pak. Kesempatan ini, Pak. Kesempatan. Saya mendengar ada seorang, Pak, subhanallah. Dia itu mengeluarkan khusus untuk berbuka, Pak, sekitar hampir 300 juta. 300 juta khusus berbuka, bukan untuk masjid, bukan. Gawe bukane wong poso. Subhanallah. Saya bayangkan ngitung pahalane kaya apa iki. Wis kari ikhlas podak ngono tok wis. Lek ikhlas ini kan bukan urusan kita, Pak, urusan dia dengan Allah Taala. Cuman kebaikan itu enggak mungkin keluar kalau itu tidak berangkat dari hati yang tulus, hati yang bersih. Memberi buka puasa. Kemudian yang keempat, umroh. Jamaah rahimakumullah, iso umroh. Nah, iki lek iso ya. Umroh. Kalau bisa umroh karena itu melebur dosa. Karena makanya kenapa kalau jenengan lihat sekarang live-nya Kota Mekah itu di tawaf di mana di Ka'bah itu sempat dihentikan kemarin. Ya, betul ya? Dengar kabar, Pak? Sempat dihentikan karena terlalu padat. Tawafnya mandek sih sementara. Karena apa? Terlalu padat. Subhanallah. Nah, ini jamaah rahimakumullah. Umroh. Luar biasa kalau jenengan umroh. Apa kata Nabi? Fa inna umratan fi Ramadan taqdi hajjatan au hajjatan ma'i. Sesungguhnya umroh di bulan Ramadan dapat mengganti haji bersamaku. Jadi pahalanya podo ambil haji bersama Rasulullah. Makanya kenapa Ramadan mesti kenapa orang ngejar pahala ini? Budal haji saya ngenteni 10 tahun kesuwen, mending juga deh Ramadan. Pahalanya gede. Podo mbek wong haji. Yang terakhir ini yang kelima, ya, sudah selesai. Allah alam bisawab, itu cara berhenti dari dosa. Saya tutup dulu. Nanti kalau ada diskusi silakan. Aku ngepas nombek 555 gimana?
Barakallahu fikum. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.